Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahun ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim, para asatid yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus pimpinan PKS, Ketua PKS DPW Kepri, sahabat saya Buya Ustadz Bakhtiar Emrum LCMA, juga Ketua DPD PKS Kota Batam Ustadz Yusuf LCMM. LC bukan ya? Oh, SMN ya, saya kira LC juga ya. Juga ini yang di manajer PKS Kepri Bapak Raden Hari Cahyono, ada harinya juga ya. Kemudian jajaran pengurus PKS baik dari DPRD PKS Kota Batam maupun kader-kader simpatisan yang hadir pada pagi kali ini yang saya banggakan dan saya cintai. Saya ini kenal dengan Ustadz Bakhtiar itu sejak 2014. Waktu itu saya pertama kali ke Batam akhir Desember 2013, diundang oleh kawan-kawan NU waktu itu untuk berdialog dengan orang-orang kawan-kawan Salafi atau Wahabi di Kemenak Batam. Nah, kira-kira 4 bulan kemudian MUI Kota Batam ditantang Kepri ya, MUI Kepri ditantang debat sama Syiah di Karimun. Akhirnya cari orang yang biasa bertengkar. Kebetulan di Indonesia kalau bertengkar dengan Syiah, dengan Salafi, para asatid, para habib, para kiai biasanya minta tolong saya. Saya ditelepon oleh Ustadz Bakhtiar, "Kiai, saya ini Bakhtiar dari MUI Kepri. Ada apa? Ini kapan? Kira-kira bulan ini." Waktu itu kurang 2 bulan kira-kira. Ingin ngundang kiai berdebat dengan Syiah. Loh, kenapa berdebat? Ini Syiah ngajak debat kiai, gimana? Harus dihadapi. Akhirnya minta waktu saya. Waktu mau berangkat, kawan-kawan NU dengar, "Kiai, itu PKS," katanya. Ustaz, ya gak apa-apalah, wong saya memang ingin bertengkar dengan Syiah waktu itu. Akhirnya tengkar dengan Syiah di Tanjung Balai Karimun pada waktu itu. Kemudian beberapa tahun berikutnya, habis itu saya sering ke sini. Dan kalau ke Batam biasanya jumpa dengan Ustadz Bakhtiar. Sampai akhirnya saya diminta daurah buku saya Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tahun 2018 di PKS DPD Kota Batam. Di sini juga dulu tempatnya. Beliau tanya, "Kiai mau kalau disuruh ngisi PKS?" Ya dilihat isinya apa dulu gitu. Kalau cocok di mana saja insya Allah mau. Akhirnya karena ngisi aswaja dan itu memang saya kemana-mana ngisi itu, akhirnya ngisi. Dan baru PKS yang siap menerima aswaja itu.
Yang siap menerima daurah seperti itu baru PKS. Karenanya ya saya hadir, kemudian setelah itu Ustadz Bahtiar menjadi ketua DPW Kepri. Ada pertemuan mungkin setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu saya hadir juga waktu beliau begitu diangkat, diresmikan jadi ketua DPW, dan sekarang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini acara Maulid, Maulid itu biasanya diawali dengan sholawat. Ada sholawat namanya sholawat Badar. Itu sholawat perang untuk kemenangan. Nah, agar bangsa Indonesia ini menang, kita baca sholawat Badar bersama-sama. Insya Allah dengan sholawat Badar ini kita menang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi najjina wakshif jami'a adhiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah ya. Insyaallah dengan sholawat Badar ini kita semua menang. Amin Allahumma amin. Saya itu karena akrab dengan PKS, kawan-kawan banyak mengingatkan, Kiai, hati-hati dengan PKS. Kenapa? Nanti Wahabi di situ. Saya jawab, saya aswajakan. Saya ajak baca sholawat Badar gitu. Karena kalau Salafi gak mau sama sholawat Badar itu, dan ternyata di sini baca semua, hafal insyaallah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah,
Kita ini kembali kepada tema pokok, yaitu acara maulid. Mengapa kita ini mengadakan acara maulid? Kita mengadakan acara maulid karena mengagungkan Rasulullah. Alasannya itu. Mengapa Rasulullah diagungkan? Ya karena wajib memang. Mengagungkan Rasulullah itu wajib. Siapapun umat Islam wajib mengagungkan Rasulullah. Karena itu perintah dari Allah. Nah, untuk mengagungkan Rasulullah ini, karena mengagungkan itu harus tumbuh dari hati. Bahwa Rasulullah itu makhluk paling agung, makhluk paling mulia. Tentunya untuk menumbuhkan itu kita harus tahu tentang keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini memang makhluk paling agung, makhluk paling mulia. Kalau di pondok-pondok pesantren, di pondok-pondok ya, atau di madrasah diniyah, biasanya diajarkan wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Makhluk yang paling utama secara mutlak adalah Nabi kita. Nabi ini bukan hanya Nabi paling mulia, bukan hanya para Rasul, tapi makhluk paling mulia. Makhluk paling mulia beliau. Dan para Nabi semuanya memang manusia paling utama, manusia pilihan, melebihi semesta alam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing para nabi, para rasul kami jadikan lebih utama daripada semesta alam. Artinya lebih sempurna daripada siapapun. Terutama nabi kita. Nabi kita ini paling mulia, paling baik, paling sempurna, paling utama, paling agung. Karena nabi kita ini makhluk paling mulia, paling agung, maka apapun yang berkaitan dengan beliau selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Apapun yang berhubungan dengan beliau selalu yang terbaik. Contohnya apa? Rasulullah ini lahir dari keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ini marga dari suku Quraisy. Quraisy ini cabang dari suku Kinanah. Kinanah ini cabang dari keluarga besar suku Bani Ismail. Nabi Ismail bagian dari keluarga besar bangsa Arab. Karena Rasulullah lahir dari sana, maka berarti golongan yang melahirkan beliau adalah golongan pilihan lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain. Ini ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini keyakinan kita, makanya kita perlu maulid, kita itu agar tahu. Dan ini, yang seperti ini perlu kita terangkan. Mengapa? Karena ada saudara-saudara kita yang mungkin nggak pernah hadir maulid, atau mungkin pernah tapi ngantuk di maulid. Ya, gimana? Kata dia, Islam Nusantara, bangsa Nusantara lebih baik daripada bangsa Arab. Loh, nggak boleh seperti itu. Bangsa Arab itu yang melahirkan Rasulullah. Sudah pasti mereka memang dipilih oleh Allah. Rasulullah lahir di Arab itu bukan kebetulan dan bukan keliru, tapi itu pilihan dan direncanakan oleh Allah. Mang paling baik. Makanya di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Allah memilih suku Kinanah di antara keluarga besar anak cucu Nabi Ismail. Setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, ternyata suku Kinanah ini yang terbaik. Orang-orangnya berintegritas, levelnya lebih tinggi daripada suku-suku yang lain. Orangnya disegani. Itu Kinanah. Setelah suku Kinanah ini anak cucunya ramai, banyak sekali, bercabang-cabang lagi. Wastofa min Kinanata Quraisyan. Allah memilih suku Quraisy dari sekian banyak suku Kinanah. Quraisy ini memang pilihan, karena dipilih oleh Allah turun surat Quraisy.
li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dalam ayat itu di bagian akhir, saya gak terangkan semua biar gak panjang karena ini maulid. Diterangkan bagaimana Allah memberi makan orang Quraisy dari kelaparan. Artinya apa? Ketika bangsa-bangsa Arab yang lain dilanda kelaparan, orang Quraisy ini selalu ada yang dimakan, dijaga oleh Allah. Sehingga mereka tidak macam-macam, memang dijaga. Wa amanahum min khauf, Allah memberi aman kepada Quraisy dari rasa ketakutan. Ketika bangsa-bangsa suku-suku Arab yang lain dilanda ketakutan, orang Quraisy diberi keamanan oleh Allah. Kok begitu? Orang Arab ini dulu kalau bepergian, baik sendirian maupun rombongan, ketika musim kelaparan, suku-suku Arab itu merampok, menjadi begal di jalan. Biasanya harta bendanya dirampas, orang-orangnya dijadikan budak, diperjualbelikan. Kecuali kalau kafilah yang lewat itu dari Quraisy. Kalau ada suku Quraisy ini, orang Quraisy lewat sendirian, ada temannya, rombongan, oleh perampok ditanya, ini dari mana ini? Mereka tinggal bilang, kami dari suku Quraisy. Para perampok gak berani. Mengapa? Karena berwibawa. Pilihan memang orang Quraisy itu. Orangnya berwibawa, disegani, berintegritas. Berintegritas. Orangnya ya ganteng-ganteng, itu Quraisy. Setelah suku Quraisy ini banyak anak cucunya sudah bermarga-marga. Akhirnya apa? Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah memilih Bani Hashim di antara sekian banyak Quraisy. Keluarga Bani Hashim ini dipilih. Level bangsawan paling elit di Mekah itu keluarga Bani Hashim. Karenanya ketika Raja Abrahah membawa pasukan bergajah ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, yang ditemui justru Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Mengapa? Pemimpin paling wibawa di situ. Ini suku Bani Hashim. Kemudian wastafani min Bani Hashim, Allah memilih aku dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar, aku adalah yang terpilih di antara sekian banyak pilihan. Aku yang terbaik di antara sekian banyak golongan yang baik. Artinya apa? Keluarga, marga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah selalu oleh Allah dipilihkan golongan yang terbaik. Ini ajaran Islam. Karena ada sebagian saudara-saudara kita mungkin perlu hadir atau perlu menonton acara maulid kita agar ada pencerahan. Yang salah faham, gagal faham. Mengapa gagal faham? Ini menganggap suku yang melahirkan Rasulullah itu tidak baik. Gak boleh seperti itu, karena ini bagian dari urusan agama. Ini keyakinan kita. Karenanya kita ini penting mengadakan acara maulid agar saudara-saudara kita umat Islam ini tahu bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk paling mulia, makhluk paling agung, makhluk paling sempurna, gak sama dengan manusia biasa. Karenanya ketika kita wajib mencintai Rasulullah, cinta Rasulullah itu hukumnya wajib. Kalau cinta Rasulullah itu gak ada pilihan, pokoknya harus cinta. Tapi kalau cinta misalnya ada laki-laki belum menikah, mau cinta yang sama, boleh pilih itu. Ini cinta ini mau dijatuhkan pada siapa, boleh memilih. Yang cocok dicintai, yang enggak ya gak jadi. Tapi kalau sama Rasulullah harus mencintai. Karena Rasulullah ini wajib dicintai, maka bagaimana? Apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah, baik pribadinya atau apapun, selalu diberikan yang terbaik, sehingga gak ada alasan bagi siapapun untuk tidak jatuh cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Ini tujuan maulid. Rasulullah itu dilihat dari aspek apapun selalu yang terbaik. Agamanya agama sempurna. Karena di dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum
dinakum. Dan kesempurnaan agama ini oleh Allah tidak diberikan pada agama-agama yang lain. Hanya Islam yang disempurnakan oleh Allah. Karenanya semua persoalan di dalam agama, semua persoalan dalam kehidupan, semua aspek kehidupan selalu disentuh oleh hukum agama. Ada jawabannya, ada sentuhannya dari hukum agama. Ini Islam, gak sama dengan agama lain. Ketika orang-orang Yahudi berdialog dengan Sayyidina Umar tentang turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, orang Yahudi berkata, "Lau nazalat hadhil ayatu fina laja'alna yaumaha 'idan." Kesempurnaan agama ini turun pada kami Yahudi, kami jadikan hari turunnya sebagai hari raya. Mengapa? Karena sempurna. Agama kami gak sempurna, kata Yahudi. Hanya Islam agama yang sempurna. Kemudian juga bukan hanya agamanya, umatnya Rasulullah ini juga umat terbaik. Karena umatnya Rasulullah ini umat terbaik, umat Islam ini umat terbaik, maka siapapun, siapa saja, apapun golongannya, apapun partainya, apapun agamanya, berdampingan dengan umat Islam tidak perlu khawatir. Karena Islam ini memang rahmatan lil alamin, memang seperti itu. Bahkan rahmatan lil alamin ini tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada semesta, seperti satwa, hewan-hewan yang ada di hutan, itu juga mendapat sentuhan rahmatan lil alamin. Ini Islam, saudara-saudara, gak sama dengan agama-agama yang lain. Nah kemudian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk paling mulia, makhluk paling utama, orang menggelar maulid itu, merayakan maulid itu ada khasiatnya. Apa khasiatnya? Ada faedahnya. Kata Imam Ibnul Jauzi, diriwayatkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, orang yang merayakan maulid itu khasiatnya ada dua. Apa? Yang pertama, innahu amanun fi dzalikal am. Selama setahun oleh Allah diberi keamanan, dijaga keamanannya. Amin Allahumma amin. Karenanya dengan maulid ini insya Allah PKS Kota Batam selama setahun aman. Dan insya Allah umat Islam di Batam juga aman. Amin Allahumma amin. Ini faedahnya maulid. Mengapa begitu? Karena yang dirayakan Rasulullah. Rasulullah itu belum lahir sudah menjadi penyebab keamanan kota Mekah. Rasulullah itu lahir pada tahun yang disebut dengan nama tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? 50 hari sebelum beliau lahir ada pasukan bergajah dari Yaman dipimpin Raja Abrahah akan menghancurkan Ka'bah. Ternyata bagaimana? Gak bisa menghancurkan Ka'bah. Begitu gajahnya sudah dekat ke Ka'bah, akhirnya duduk gak mau jalan. Tapi kalau disuruh berdiri ke balik arah, larinya kencang. Kencang larinya. Kalau disuruh mendorong Ka'bah gak mau, malah duduk. Di tengah-tengah demikian Allah mengirimkan burung-burung ababil. Di masing-masing kakinya membawa kerikil-kerikil sijil, di mulutnya juga membawa kerikil sijil itu. Kerikil itu dijatuhkan pada tentara-tentara Abrahah ini, kalau kena kepala jadi pelor tembus sampai ke bawah, akhirnya hancur mereka. Mengapa tentara Abrahah dihancurkan oleh Allah? Kata para ulama, ikraman liwiladatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semata-mata karena memuliakan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya insya Allah dengan maulid ini insya Allah kita selama setahun aman. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menggelar maulid, yang mengadakan maulid, kata Ibnu Jauzi, apa khasiatnya? Wa busyra ajilah linailil hawaiji wal maram. Berarti itu kabar gembira, sebentar lagi hajat-hajat kita
impian kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kalau gak sebentar lagi paling lambat 2024. Amin Allahumma amin. Ini maulid. Ya pokoknya ya dalam acara maulid hadirkan semua impian dan hajat-hajat kita di dalam hati kita. Mengapa seperti itu? Rasulullah itu sejak sebelum lahir, waktu kelahiran, setelah dilahirkan, ketika masih balita, masih bayi, gak pernah merepotkan orang. Justru orang yang melayani beliau kesulitannya dimudahkan oleh Allah. Ini Rasulullah. Beda dengan kita. Kalau kita ini sejak masih di dalam kandungan merepotkan. Mana mama kita yang mungkin muntah-muntah. Setelah itu gak enak tidur. Setelah lahir ya begitu lagi. Rasulullah itu kata Ibu Aminah, Siti Aminah. Kata Siti Aminah ya ibunya, gak pernah merasakan sakit seperti halnya orang yang hamil. Dijaga oleh Allah, gak mengganggu orang. Begitu Rasulullah itu lahir, umur 3 bulan, Rasulullah itu disusukan kepada Siti Halimah As-Sa'diyah. Ini riwayatnya sahih, kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, sanadnya jayyid. Hadis itu kalau sanadnya jayyid, itu di bawahnya sahih, di atasnya hasan. Anggap saja sahih. Gimana? Orang Arab, orang Mekah, orang-orang di Mekah ini kan orang kota. Orang kota itu karena biasanya banyak uangnya. Sama dengan kota Batam. Karena Batam ini kota, biasanya banyak uangnya. Yang banyak, yang nggak banyak juga kadang-kadang itu. Orang Mekah ini kalau punya bayi gak disusui sendiri, disusukan pada orang-orang pedalaman. Mengapa? Tujuannya 3. Pertama, agar tutur katanya lembut, halus. Karena orang kota ini terkontaminasi pendatang-pendatang dari daerah luar, bahasanya kabur. Kalau orang pedalaman lembut-lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya agar fisiknya, karena orang pedalaman lebih kuat daripada orang kota. Orang kota aktivitasnya dekat-dekat. Kalau orang pedalaman jauh-jauh jalan kaki. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar istri itu fokus sama suami, gak diganggu oleh bayinya. Nanti kalau sudah umur 2 tahun diambil lagi itu. Kata para ulama begitu, disusukan memang. Jadi anaknya nyusu cukup 3 bulan. Ketika Rasulullah berusia 3 bulan, Ibu Halimah bersama suaminya dan rombongan banyak suami istri dari kampungnya datang ke kota Mekah. Tujuannya apa? Mencari bayi-bayi yang akan disusukan pada mereka. Begitu bayi Rasulullah ini ditawarkan, gak ada yang mau, saudara. Mengapa gak mau? Karena begitu ditawarkan ditanya, ini ayahnya siapa? Ayahnya sudah meninggal waktu 2 tahun dalam kandungan. Loh, terus kalau ayahnya meninggal, yang bayar kita siapa? Oh, jangan khawatir, kakeknya masih ada. Begitu kakeknya nongol, ternyata kakeknya sudah tua. Karena kakeknya sudah tua, Abdul Muttalib, wanita-wanita suami istri dari istri-istri dari kampungnya Ibu Halimah gak ada yang mau. Mengapa? Ini sudah kakek-kakek. Kalau sudah kakek-kakek tidak produktif cari uang, karena cepat capek lelah. Sebelum berangkat kerja cari balsem, cari apa, agak enak badan. Nanti sampai di tempat kerja duduk dulu, masih capek. Kerja belum selesai, istirahat. Nanti balik rumah dapat uang, bingung beli obat, beli apa begitu. Itu kalau sudah kakek-kakek. Nanti malam hari cucunya kena, suruh injak pahanya, suruh injak apa, kan begitu kakek-kakek itu. Kadang istrinya kena juga, minta dikerok. Jadi gak produktif cari uang, akhirnya gak ada yang mau. Sampai malam terakhir, ketika kawan-kawan Ibu Halimah sudah dapat bayi semua, Ibu Halimah belum dapat.
berbincang-bincang dengan suaminya, "Bang, gimana kita dapat bayi?" Sebenarnya ada bayi tapi yatim, yang bayar kakeknya. Kita dapat bayi yatim nggak suka, tapi nggak dapat lebih tambah nggak suka lagi. Dahlah yang yatim itu kita ambil, barangkali ada berkahnya, kata Ibu Halimah. Ternyata apa saudara-saudara, begitu Ibu Halimah mengambil bayi Rasulullah SAW, terjadi perubahan dalam keluarganya. Waktu berangkat dari kampungnya, anaknya sendiri yang masih bayi, kalau malam hari gak bisa tidur nyenyak. Mengapa? Karena kelaparan, kurang air susu. Mengapa kurang nyusu? Air susunya Ibu Halimah tidak banyak, karena dia kurang nutrisi, kurang makan. Ontanya yang dibawa sudah tua, sudah onta betina sudah tua, gak ada air susunya. Tapi begitu Ibu Halimah mengambil baginda Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Air susunya menjadi banyak, anaknya sendiri bisa terlelap tidur. Ini luar biasa. Begitu ontanya yang betina yang sudah tua itu dilihat oleh suaminya, ternyata sudah banyak air susunya, sehingga suaminya, Ibu Halimah, dan anaknya yang perempuan pada malam itu bisa minum susu onta sampai kenyang. Ini berkah luar biasa. Artinya apa? Rasulullah itu sejak kecil gak pernah merepotkan orang. Justru sejak lahir sudah menjadi sebab datangnya kemudahan dari Allah. Ini maulid, ini sanadnya sahih. Begitu sampai di kampungnya Ibu Halimah, keluarga Ibu Halimah dan orang-orang kampung itu kerjanya menggembala kambing. Karena di Arab ini memang tandus, pagi hari kambing-kambing diantarkan ke tempat gembala, sore-sore diambil, pulangnya gak ada yang kenyang, lapar, kecuali kambingnya Ibu Halimah. Pagi-pagi diantarkan, sore diambil, kenyang semua, banyak air susunya. Tetangga-tetangganya heran, kata mereka, kalau gembala kambing kumpulkan dengan kambingnya Ibu Halimah. Mengapa? Kambingnya pandai cari makan. Padahal bukan pandai cari makan, tapi itu karena berkahnya Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu sejak kecil sudah menjadi sebab turunnya keberkahan dari Allah. Ini yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin. Rasulullah rahmah. Karenanya orang yang menggelar maulid, insya Allah hajat-hajat dan impiannya sebentar lagi atau 2024 akan dikabul. Amin Allahumma amin. Enggak perlu khawatir dengan maulid. Memang betul, orang yang mendekat kepada Rasulullah urusannya mudah. Itu urusan apa saja. Karenanya para sahabat pada masa Rasulullah SAW, di dalam hadis ya, Rasulullah bersabda, hayati khairun lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Aku ini hidup baik buat kalian. Mengapa? Kalian ada persoalan, lalu kalian datang kepadaku, aku sampaikan solusinya melalui aku. Para sahabat itu datang menghadap Rasulullah, tanya hukum, menghadap Rasulullah. Kemudian ada sahabat misalnya kesulitan makan, datang kepada Rasulullah. Memang gimana Rasulullah gak punya kerja. Ada sahabat gak punya bini, gak punya istri, menghadap Rasulullah. Ada sahabat sakit, ingin sembuh, datang kepada Rasulullah. Apa saja Rasulullah dulu. Karena Rasulullah memang benar-benar rahmatan lil alamin. Apa saja itu Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wa mamati khairun lakum, dan aku ini meninggal juga baik buat kamu. Mengapa Rasulullah sudah meninggal tapi masih baik pada kita? Tu'radu alayya a'malukum, amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Apa yang kita lakukan, ya, kita lakukan misalnya di ruangan ini, Rasulullah tahu memonitor. Kalau misalnya ada dari orang-orang ini nanti menjadi pemimpin, menjadi dewan, lalu kebijakannya apa, Rasulullah tahu.
Jangan dikira Rasulullah gak tahu, tahu Rasulullah. Karena perbuatannya diperlihatkan pada Rasulullah. Fa in wajadtu khairan hamidullah azza wajal. Kalau aku lihat perbuatan kalian baik, aku memuji kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik, kalau aku lihat perbuatan kalian tak baik, istaghfartu lakum, aku doakan pada Allah mengampuni kalian. Ini rahmahnya Rasulullah pada kita. Kita nakal didoakan oleh beliau. Tapi kalau kita baik malah membahagiakan beliau. Karenanya memang kebaikan ini harus tetap kita tebarkan kepada siapa saja. Mengapa? Paling tidak ini membahagiakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja? Ada seorang ulama ya, Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani, mazhabnya Hanafi. Ditanya oleh putrinya, ya, kalau orang itu muntah, wudhunya batal apa enggak? Menurut mazhab Hanafi, muntah itu membatalkan wudhu. Kalau kita Syafi'i kan enggak batal. Kata ayahnya, batal. Malam-malam bermimpi Rasulullah. Dalam mimpinya yang batal itu kalau muntahnya penuh, kalau muntahnya dikit-dikit gak batal. Setelah bangun ditengok kitabnya waktu belajar dulu, betul yang dimimpinya itu. Yang batal kalau muntahnya banyak, kalau cuma dikit gak batal. Akhirnya apa kata beliau? Kata beliau, berarti setiap ada ulama berfatwa, ada ustadz berceramah, Rasulullah tahu. Karenanya hati-hati ceramah, hati-hati berfatwa. Ya cuma orang-orang yang selevel beliau diingatkan dalam mimpi. Kalau level-level kita agak diingatkan. Mengapa? Ya mungkin sholawatnya kurang banyak. Paling yang menjewer sesama ustadznya, loh fatwanya gimana kamu kok gitu. Tapi beruntung ada yang menjewer itu. Nah ini artinya apa? Ini termasuk bagian dari kesempurnaan Rasulullah. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya kita ini menggelar maulid, insya Allah hajat kita dimudahkan oleh Allah. Ini saudara-saudara. Kemudian juga yang perlu kita tahu berkaitan dengan peringatan maulid pada pagi kali ini ya di DPD PKS Kota Batam ini, yang juga perlu kita tahu, Rasulullah ini kan makhluk paling mulia, dan para nabi semuanya makhluk paling mulia, paling sempurna. Kita juga perlu menanamkan kepada anak-anak kita. Apa yang kita tanamkan? Bahwa para nabi ini memang orang-orang sempurna. Karenanya kata para ulama, para nabi itu semuanya akmalun nas, manusia paling sempurna. Apanya yang sempurna? Kholqan wa khuluqan, baik fisik dan penampilan maupun dari segi mental dan budi pekerti. Itu para nabi. Rasulullah itu kalau di dalam akhlak jangan dikhawatirkan. Gak ada nabi ini akhlaknya kurang baik. Kita ini kalau punya pemimpin, punya seorang guru, akhlaknya baik, lalu orang-orang senang dan segan pada beliau, dibandingkan akhlaknya para nabi gak ada apa-apanya. Apa diantara contoh ya kebaikan akhlak Rasulullah SAW? Rasulullah itu ketika yang dihadapi itu kesulitan. Kalau yang sulit-sulit, tapi kalau yang didapat itu kenikmatan, yang didapat itu kesenangan, keluarganya gak dapat. Itu Rasulullah SAW. Contohnya apa? Pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar ada 3 orang dari Quraisy maju ke depan ngajak perang tanding. Akhirnya ketika 3 orang Quraisy ini maju ke depan perang tanding, 3 orang pemuda Ansor maju. Ternyata yang dari Quraisy orang musyrik gak mau. Kata yang orang musyrik, kita gak mau sama orang Ansor, kita maunya dengan kerabat kita dari Mekah. Ternyata apa? Yang disuruh maju oleh Rasulullah pamannya Hamzah, lalu menantunya
sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian kerabat dekatnya Abu Sufyan bin Al-Harith. Jadi 3 orang ini keluarga dekatnya. Akhirnya setelah perang tanding ini skornya 1-3, karena 3 orang dari Quraisy ini meninggal semua, kalah, sementara Hamzah dan Ali bin Abi Thalib selamat, satunya meninggal. Ini ketika kesulitan yang dihadapi, keluarganya dapat duluan. Tapi ketika yang diterima oleh Rasulullah itu kenikmatan, keluarganya gak dapat. Rasulullah pernah dapat kiriman budak hasil peperangan. Banyak budak dikirim ke kota Madinah. Anaknya sendiri, putrinya Siti Fatimah, ini sedang kesulitan. Karena Siti Fatimah ini punya anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu jaraknya dekat. Kata orang Jawa sundul. Apa sundul itu? Jadi anak yang pertama masih nyusu, sudah isi lagi. Tidak ada Ali, lalu Rasulullah bersabda, kamu berdua minta budak ya? Enggak, saya kasih. Budak itu mau saya jual untuk konsumsi para sahabat Ahlus Suffah yang jumlahnya kira-kira 500 orang. Para sahabat yang enggak punya keluarga, enggak punya kerja, dulu tinggal di serambi Masjid Nabawi, yang nanggung ekonominya, kebutuhan sehari-hari Rasulullah. Itu dijual untuk kebutuhan mereka. Dan kamu saya kasih yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Kamu sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33, baca Allahu Akbar 34, semuanya 100. Itu lebih baik daripada yang kamu minta. Artinya apa? Teladan baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Kalau yang diterima itu adalah kenikmatan, keluarganya tidak dapat. Tetapi kalau yang diterima adalah kesulitan, keluarganya dapat bagian duluan. Ini teladan saudara-saudara. Kalau kita gak mampu seperti itu, paling dapat juga gitu. Sama-sama dapat lah. Gak sama dengan Rasulullah, gak sama. Ini ketinggian akhlak baginda Rasulullah SAW. Kemudian juga para nabi, para rasul ini kan manusia paling sempurna. Yang sempurna bukan cuma akhlaknya, tapi apa juga? Fisik dan penampilan. Para nabi fisik penampilannya sempurna semua. Contoh kesempurnaan fisik. Para nabi ini fisiknya kuat-kuat, gak ada yang lemah. Para nabi ini fisiknya, kekuatannya 40 kali orang biasa. 40 kali. Gak sama dengan orang biasa. Tapi walaupun 40 kali gak pernah dipakai mukul orang. Mengapa? Karena gak boleh memang. Gak boleh. Rasulullah selama di Mekah dimaki-maki, diganggu, dihujat, gak melawan. Mengapa gak melawan? Bukan karena takut, tapi karena memang perintah Allah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah gak takut. Kita gak boleh berkeyakinan, loh Rasulullah takut pindah ke Madinah, gak boleh. Tetapi karena perintah Allah. Kalau fisiknya kuat-kuat, ini secara kekuatan. Nah, kesempurnaan fisik para nabi bukan cuma kekuatan, tapi ketampanan. Para nabi ini semuanya ganteng-ganteng, tampan-tampan.
Nggak ada yang kalah tampan dengan orang biasa. Karenanya kata para ulama, para nabi ini harus ajmalun nas, orang paling ganteng, paling tampan. Mengapa? Kalau kalah tampan dicela sama orang, lebih ganteng saya masih. Pasti begitu kata orang. Para nabi gak ada seperti itu. Karenanya Rasulullah lahir di tanah Arab, lahir dari bangsa A, gak lahir dari bangsa Nusantara. Karena kalau lahir dari Nusantara ya kalah saing. Nabi gak boleh kalah saing. Dan Rasulullah itu keluarganya memang ganteng-ganteng. Ayahnya Abdullah, saudaranya 10 ganteng semua. Dan Abdullah ini paling ganteng, paling pendiam. Karena Abdullah ini paling ganteng, paling pendiam, diam-diam gadis-gadis kota Mekah mengimpikan beliau. Karenanya begitu tersiar kabar Abdullah menikah dengan Siti Aminah, di Mekah ini heboh. Apa yang heboh? Sekitar 30 gadis kota Mekah meninggal dunia karena patah hati. Karena yang menikah orang ganteng. Ya kalau gak ganteng ya gak apa-apa, gak ada yang patah hati, cari lagi gitu. Memang seperti itu, dalam kitab-kitab sirah diceritakan seperti itu. Memang dijaga oleh Allah, keluarganya ya ganteng-ganteng, sukunya juga ganteng-ganteng. Makanya orang Arab ini lebih bagus daripada orang lain memang. Saya kira saudara-saudara masalah ini gak perlu pakai dalil, pakai selera itu bisa. Saudara misalnya ditawari suruh pilih dulu sebelum nikah, satunya wajah Indo, satunya ke Arab-Arapan, kira-kira pilih yang mana? Pilih Arapan. Ternyata pakai selera Arab lebih bagus, apalagi pakai dalil. Memang Rasulullah lahir di Arab itu gak keliru, bukan kebetulan, tapi itu memang pilihan. Makanya di Nusantara ini belum ada riwayat lahir seorang nabi, gak ada. Ada yang ngomong, loh banyak nabi-nabi lahir di Nusantara. Apa buktinya? Di Jogja ada kabupaten namanya Sulaiman, itu tempatnya Nabi Sulaiman. Wah, ya gak betul itu, entah Sulaiman siapa itu. Nabi Sulaiman itu lahirnya di Palestina, putranya Nabi Daud. Enggak lahir di sini, lahirnya di sana. Ya gak apa-apalah kita ini, walaupun yang penting, walaupun kita ini memang bukan dilahirkan para nabi di sini, tapi kita umatnya Nabi yang paling mulia. Kita ini walaupun begini, insya Allah karena Rasulullah ini Nabi paling mulia, umatnya juga umat terbaik. Karenanya di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat Islam ini umat terbaik. Dan umat yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Rasulullah. Karenanya misi kita ini berkumpul termasuk di PKS. PKS ini sebenarnya sarana apa? Untuk menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Tujuannya itu. Kita ini tentunya juga untuk menanamkan dan menebarkan akhlak-akhlak Islami. Itu tujuannya. PKS jangan sampai salah tujuan. PKS ini hanya wadah, hanya wasilah. Tujuan utamanya adalah mencapai ridha ilahi dengan mengabdi melalui PKS. Itu aja, kita gak perlu repot-repot. Insya Allah kalau niatan kita ini lurus, tujuan visi misi juga baik, apalagi partai PKS ini namanya Partai Keadilan. Keadilan ini memang memang tonggak utama kekuasaan suatu negara. Negara ini kata para ulama, negara ini tathbutu bil adalah, ad-daulah tathbutu bil adalah. Negara itu akan bertahan dengan keadilan. Kalau keadilan tidak ada, maka negara tidak akan bertahan.
Karenanya memang keadilan ini jangan hanya menjadi nama, tetapi memang ini menjadi visi dan misi. Karena kata para ulama, rakyat itu ar-ra'iyah ahwaju ila sultanin adil min ihtiyajihim ila ardin khasbin. Masyarakat ini lebih butuh pada pemimpin yang adil daripada butuh kepada daerah yang subur. Mengapa? Karena kalau keadilan ini terjamin, maka keamanan, kesejahteraan, insya Allah semuanya ditolong oleh Allah. Amin Allahumma amin. Tapi kalau zalim tidak adil, maka akan terjadi malapetaka dan akhirnya negara tidak bertahan. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya dengan PKS ini, wasilah ini yang menebarkan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan ayat Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah memerintahkan keadilan, dan adil ini pada siapa saja, memang perintah Allah itu. Karena dengan keadilan apapun itu menjadi tegak. Termasuk keadilan adalah tidak korupsi. Nggak boleh korupsi itu. Karena kalau korupsi lama-lama dikalahkan oleh Allah. Sabda Rasulullah SAW, illam taqul la ummati lam yakum lahum aduun abadan. Seandainya umatku gak pernah korupsi, gak ada musuh yang mampu berdiri melawan mereka. Berdiri aja gak ada, bertahan berdiri menghadapi umat Islam gak ada. Kalau umat Islam ini tidak korupsi, cuma umat Islam ini ya karena banyak korupsi akhirnya gak mampu melawan musuhnya. Ada panglima perang namanya Habib bin Maslamah berjumpa dengan sahabat Abu Dzar. Ditanya oleh sahabat Abu Dzar, hal yathbutu lakum adu hal basyatin, apakah musuh kamu ketika berperang mampu bertahan selama memerah satu kambing? Orang memerah susu satu kambing itu berapa lama? Kan gak lama kan? Apakah musuh kamu mampu bertahan melawan kamu selama memerah satu kambing, memerah susu satu kambing? Kata Panglima Habib bin Maslamah, na'am wa thalatha syiyah. Musuh mampu bertahan melawan kami selama masa memerah 3 kambing. Apa kata Abu Dzar? Kata Abu Dzar, ghalaltum warabbil Ka'bah, tentara kamu korupsi, demi Tuhan korupsi katanya. Karena musuh kamu mampu bertahan selama memerah 3 susu kambing. Insya Allah kalau kelompok kita ini, umat Islam ini tidak korupsi, insya Allah musuh gak akan mampu bertahan berdiri. Ini termasuk bagian dari keadilan. Ya mudah-mudahanlah kita yang ada di sini diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan keadilan, termasuk keadilan kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita dengan maulid ini hajat kita dimudahkan. Amin Allahumma amin. Karena tadi kata Ustadz Bahtiar ini masih ada sesi tanya jawab dan saya berbicara sudah lebih 20 menit. Kita agak perlu lama. Waktu saya limpahkan kepada beliau, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Di antara yang hadir ada yang mau tanya, silakan. Dari ibu-ibu. Oh ya, silakan. Pak Dwi. Ada lagi? Ya. Silakan, Pak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Muhammad Idris Ramli, Ketua DPW, Ustaz jajaran. Pertanyaannya begini Kiai, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, kita penggal sampai dengan Nabi Isa. Kenapa nabi-nabi terdahulu apabila kemudian umatnya itu melakukan kejahilan, maka dia bermohon kepada Allah kemudian untuk dihabiskan atau
Apa kemudian kalau baginda Rasulullah SAW ketika dia dijahili atau dinistakan, maka kemudian ketika kejadian di Taif itu dia simpan doa itu ketika para malaikat, ya Muhammad angkat tanganmu, maka Jabal Uhud akan kami angkat dan kami pendam gitu. Tapi dia tidak mengangkat tangan, kemudian berdoa sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Bisa jelaskan kenapa kemudian perbedaan ini terjadi antara nabi terdahulu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Para nabi-nabi terdahulu itu usianya panjang-panjang dan dakwahnya lebih lama daripada Rasulullah SAW. Karenanya memang banyak menghadapi ujian. Setelah tidak mampu menghadapi, memang seperti Nabi Nuh mendoakan agar orang kafir dimusnahkan semuanya. Seperti Nabi Musa juga begitu. Lalu Rasulullah SAW tidak mendoakan seperti itu. Mengapa tidak mendoakan? Itu termasuk bagian dari keistimewaan beliau. Karenanya beliau adalah Nabi dan Rasul paling mulia, paling utama. Karena beliau visi misinya jauh ke depan itu. Jadi begitu. Karenanya ketika di Taif dikejar-kejar oleh orang Bani Thaqif, dilempar pakai batu. Malaikat penjaga gunung datang menghadap Rasulullah, kalau kamu mau gunung itu saya angkat, saya jatuhkan kepada mereka. Ternyata Rasulullah menolak. Apa kata beliau? Lah, kata beliau, bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah pada kaumku karena mereka sebenarnya tidak tahu. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, beliau berharap dari anak cucu mereka nanti lahir orang-orang yang akan beriman kepada Allah. Karenanya kita tidak mendoakan musnah kepada saudara-saudara kita di Indonesia. Mengapa? Barangkali yang belum Islam nanti anak cucunya masuk Islam. Karena ini visi misi dakwah kita itu. Jadi harus kita ini perlu ya meneladani baginda Rasulullah SAW. Saya rasa itu keistimewaan beliau memang. Ada lagi? Ya, tafadhol. Silakan kenalkan namanya, dari DPC mana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri, izin Pak Yai boleh berpantun. Buah maja berasa pahit diambil dari daerah yang lembab. Anggota PKS bertanya tentang maulid, insya Allah Pak Kiai Idrus Romli siap menjawab. Perkenalkan saya Masli dari Dewan Pimpinan Cabang di Kecamatan Sagulung Pak Yai. Ya, kebetulan juga saya bisa berbahasa nanti dengan Pak Kiai bahasa Madura. Pertanyaannya Pak Kiai, di dalam kitab, cuma kitabnya, kalau bacanya nggak bisa Pak Kiai. Dalam kitab Iqtida'u As-Siratal Mustaqim Pak Kiai, di situ kalau di medsos itu kalangan aswaja dengan kalangan sebelah katanya itu nggak selesai-selesai, padahal kitabnya sama Pak Kiai, yaitu dalam kitab Iqtida'u As-Siratal Mustaqim, cuma di kalangan aswaja katanya dapat dari terbitan Darul Fikr. Nah, sementara kalangan sebelah dari Maktabah Arus. Nah, sementara saya tak bisa Pak Kiai menilai menurut pandangan Pak Kiai tentang pendapat Ibnu Taimiyah tentang Maulid Nabi. Di satu sisi
mendapatkan pahala yang sangat besar. Takdimun al-maulid artinya mengagungkan maulid, tapi di satu sisi lain membid'ahkan dan lain sebagainya. Bahkan ada dari Majmu' Fatawa, artinya seakan-akan beliau ambigu Pak Kiai, di satu sisi boleh, satu sisi tidak boleh. Ini membingungkan Pak Kiai. Kalau menurut Pak Kiai itu bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Iqtida'us Shiratil Mustaqim dikatakan fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan maulid dan menjadikannya sebagai musiman, tradisi tiap tahun, kadang dilakukan oleh sebagian orang, pahalanya agung. Ini pahalanya bukan kecil maulid ini, tetapi pahalanya agung. Mengapa pahalanya agung? Karena tujuannya baik. Orang yang melakukan maulid pasti tujuannya baik, gak ada tujuannya nakal itu. Kemudian selain karena tujuannya baik, juga karena mengagungkan Rasulullah. Saya setuju dengan itu, karena orang mengadakan maulid tujuannya baik. Apa tujuannya? Yaitu cinta Rasul. Yang kedua juga mengagungkan Rasulullah. Ya sudah, memang maulid ini gak ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengagungkan Rasulullah, karenanya pahalanya agung. Ya kalau orang yang gak setuju maulid, ya namanya ngeles lah. Ya memang begitu. Orang itu kalau pikirannya positif, kata pepatah ya, tapi bukan pantun. Saya gak bisa berpantun. Mungkin nanti oleh Ustadz Bahtiar dicarikan teman untuk jadi penyusun pantun saya ke depan. Jadi tukang pantun Ustadz ya. Perlu itu. Saya lupa tadi sebelum berangkat gak minta sama kawan-kawan buatkan pantun itu. Hanya saya sebingung dari tadi, makanya saya ajak baca sholawat badar itu. Biar gak kalah itu. Kalau orang itu pikirannya positif, selalu ada ide. Tapi kalau orang pikirannya negatif, selalu ada alasan itu. Kita ini kan orang positif saja, selalu positif, makanya selalu punya pendapat-pendapat baru itu. Insya Allah kita tidak akan pernah kering, karena kita ini pikirannya positif. Amin Allahumma amin. Pak Bari. Setelah ini ibu-ibu ya nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Bari dari DPC Batu Ampar. Saya ingin menanyakan, kalau kita memperhatikan banyak orang berkumpul, orang berserikat, orang berjamaah untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Namun dalam perjalanannya hampir belum sampai tujuan sudah ada masalah, yaitu perpecahan gitu. Nah, terjadi perpecahan kalau kita perhatikan di sebelah sana ada orang yang pinter, di sebelah sana ada kiai, sebelah sana pun ada kiai. Nah, jamaah banyak yang bingung gitu loh. Nah, ini mohon petunjuk, saran kenapa hal itu terjadi, bagaimana cara mencegahnya agar kita sebagai rakyat biasa umumnya itu tidak jadi salah memilih, dan apakah mungkin di antara kedua belah pihak yang terjadi itu sama-sama benar begitu loh. Ini kami pertanyakan. Mohon pencerahan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang begitu ya. Di mana-mana, di organisasi, di perserikatan, di perkumpulan kadang terjadi perpecahan. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka kita perlu introspeksi diri. Apa sebenarnya tujuan kita berkumpul itu?
Kalau kita ini tujuannya ikhlas, insya Allah tidak akan terjadi perpecahan. Jadi seperti itu. Kemudian dalam perkumpulan itu harus jelas rujukannya. Kalau kita ini rujukannya jelas, kita ini kan muslim, tentunya rujukannya adalah ajaran Islam. Artinya ya untuk menebarkan ajaran-ajaran Islam. Kalau tujuannya, kalau rujukannya juga ajaran Islam, insya Allah ya kita tidak mudah untuk dipecah belah itu. Insya Allah begitu. Yang penting kita ini tujuannya ikhlas. Kalau ikhlas, insya Allah kita ini tetap bertahan dan semakin kuat. Itu harapan kita. Dan saya ini yang suka dengan Ustadz Bahtiar, walaupun beliau ini kelasnya kelas DPW, ketua DPW, ya modelnya ya mobilnya masih eras, kelas-kelas Avanza itu mobilnya itu. Artinya kan sederhana itu. Jadi memang seperti, insya Allah kalau seperti itu ya insya Allah kita ini bertahan lah. Baru kalau misalnya baru jadi ketua langsung ganti Alphard, orang-orang curiga dari mana ini, uangnya gak ada ya. Walaupun DPW ini masih kelas eras, Avanza, kemudian kelas-kelas itu, tapi gak apa-apalah, alhamdulillah itu. Ya masalah ini ya kita kembali pada niat. Tujuannya adalah untuk menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tujuannya itu aja sudah. Nggak perlu macam-macam. Ya masalah rizki semuanya sudah ada takdir ketentuan dari Allah. Insya Allah kalau pikiran, kalau keimanan kita ini kuat, gak mudah pecah. Orang ini mudah menyimpang karena imannya tidak kuat. Mengapa? Mengapa ada saudara-saudara kita yang korupsi? Saudara-saudara kita yang korupsi imannya gak kuat. Kenapa gak kuat? Dia mikir, saya kalau gak korupsi Allah gak ngasih uang sama saya, akhirnya korupsi. Padahal seandainya dia gak korupsi Allah ngasih juga sebanyak itu juga. Cuma kita ini kan terburu-buru kan. Manusia kan memang wakanal insanu ajulah. Manusia selalu terburu-buru. Pernah ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid naik onta. Sampai di depan masjid mau sholat, ontanya dititipkan sama anak muda, tolong pegang, saya mau sholat. Sayyidina Ali gak bawa uang. Sayyidina Ali dalam hatinya ada niatan, nanti anak muda itu saya kasih tamparnya, saya kasih tampar kendalinya, tali kendalinya. Sayyidina Ali sholat, selesai sholat keluar dari masjid, ternyata anak muda yang jaga tadi sudah gak ada. Mana yang jaga ini? Gak ada. Setelah lihat leher ontanya, talinya juga gak ada. Loh, talinya kemana? Gak ada juga. Sayyidina Ali pulang bawa ontanya. Di perjalanan ternyata Sayyidina Ali melihat anak muda tadi di depan kedai sedang menjual tali. Kata beliau, loh itu tali kan memang mau saya kasihkan sama dia, cuma dia gak sabar. Karena gak sabar terburu-buru, akhirnya rizkinya diperoleh dari jalan yang haram. Coba dia sabar kan dapat itu juga, cuma jalannya diperoleh dari jalan yang halal. Artinya apa? Antara halal dan haram itu batasnya tipis, yaitu sabar. Dan orang bisa sabar ini apabila imannya kuat, iman kepada takdir Allah. Makanya di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar bagi dia dari setiap kesulitan yang dihadapi. Dan Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Artinya apa? Orang kalau bertakwa, rizkinya itu tidak melelahkan dari jalan yang tak disangka-sangka. Kalau tidak bertakwa, lelah, capek, rizkinya dari jalan yang haram. Nanti ya kalau ketemu nasibnya lagi apes, ditangkap oleh KPK.
karena bukan rizkinya, akhirnya diambil lagi. Bukan rizkinya, malu dia. Tapi orang bertakwa, rizkinya didapat dari yang halal dan barokah, dari jalan yang tak disangka-sangka. Itu bertakwa. Dan ini perlu ditanamkan pada kita. Karenanya kita berjuang dimanapun, menjadi pengurus masjid, aktif di partai politik, aktif di organisasi keagamaan. Jangan lupa harus landasnya adalah keimanan kepada Allah. Kalau landasannya seperti itu, insya Allah kita aman. Dan perkumpulan perserikatan yang kita bawa insya Allah akan bertahan dengan baik. Tujuannya seperti, saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, penanya terakhir dari ibu-ibu, karena Kiai harus ke Masjid Sultan untuk tabligh akbar. Silakan ibu-ibu. Ada? Kalau nggak ada ibu-ibu dari bawah Pak. Ya Pak Raden, Pak Manajer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Kiai Haji Idrus Ramli, alhamdulillah bisa bersilaturahim. Saya nama Raden Hari Cahyono dari DPC Batam Kota. Benar kan? Kemana ketua DPC? Pak Kiai, kami sebagian ini mendapatkan amanah yang berat menjadi anggota DPRD, ada yang dari provinsi dan juga ada di Kota Batam. Tentu saja materi-materi yang disampaikan oleh Pak Kiai memang itu sebuah hal yang harus kita jaga. Tetapi memang itu antara konsep di Islam itu ideal. Tetapi kami yang sehari-hari bergaul dengan teman dewan yang dari partai-partai lain juga membuat kebijakan-kebijakan rakyat, tentu saja hitam putih itu dalam tataran praktek itu memang butuh ijtihad. Jadi oleh karena itu mungkin kami mohon nasihat lah pada kami agar kami bisa amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada doa-doa khusus atau dikir-dikir khusus sehingga kami kuat menghadapi godaan itu yang sering disampaikan ibu-ibu kan 4 ta itu kan ya. Harta, tahta, wanita, Toyota itu kan. Jadi itu saja supaya kami anggota Dewan PKS itu tetap amanah dan kuat memegang amanah. Karena setiap hari kami bergaul dengan teman-teman yang lain yang tentu saja kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, mendapatkan amanah dari awal di akhir dalam keadaan baik. Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Yang jelas kalau menjadi pemimpin apapun di dalam Islam itu kembali kepada kaidah di dalam syariah, tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin, apakah itu kepala daerah atau kebijakan DPR untuk rakyat, itu landasannya harus kepentingan rakyat. Artinya kesejahteraan rakyat, harus seperti itu. Tujuannya seperti itu memang. Gak boleh kalau untuk pribadi, gak boleh. Kalau pribadi ya untuk pribadi, tapi kalau orang banyak untuk orang banyak. Kalau wiritannya agar diberi kekuatan, insya Allah banyak baca sholawat. Kalau kita ini banyak baca sholawat, insya Allah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sholawat apa sajalah, banyak dibaca, baca Quran, baca sholawat. Sholawat Badar. Sholawat Badar itu perlu dibaca kalau kumpul-kumpul. Mengapa? Agar menang. Insya Allah kalau banyak sholawat Badarnya, orang lain segan pada kita, senang dan segan pada kita. Amin Allahumma amin. Saya kira seperti itu. Kalau lain-lain saya gak tahu, saya ini cuma hadir di acara-acara seperti ini aja. Antum yang lebih tahu kalau yang lain-lain itu. Ini dibilang dari manajer Kepri, tidak taunya Batam.
Saya kira itu dari saya kembalikan kepada Ustadz Bakhtiar. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli yang telah menyampaikan pencerahan kepada kita terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin dekat kita dengan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan rahmat, dan akan Allah mudahkan semua urusan kita. Wabil khusus untuk PKS 2024 akan menjadi partai pemenang di Indonesia, khusus di Kepri dan di Batam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.